Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4TL01 akan mempresentasikan terkait tugas besar kami, yaitu membuat kerangka acuan AMDAL untuk pembangunan jalan tol Tuban-Gresik. Dari kelompok 4 sendiri, anggotanya adalah saya, Rifa Khansa Sabita, Yunika Lydia, Indira Amala, serta Keisha Sukardiandra. Boleh di next? Pertama-tama, kami akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang serta alasan wajib AMDAL dari kegiatan yang kami lakukan. Boleh di next? Jalan tol merupakan salah satu fasilitas yang sangat memudahkan kegiatan mobilisasi manusia. Peningkatan jumlah penduduk juga berakibat pada peningkatan mobilisasi manusia. Kabupaten Tuban, Gresik, dan Lamongan merupakan wilayah yang cukup padat penduduk dan memiliki aktivitas transportasi yang tinggi. Selain itu, pertumbuhan industri di wilayah Kabupaten Tuban, Gresik, dan Lamongan saat ini sedang berkembang pesat terutama di kawasan utara Lamongan yang dikenal dengan kemajuan perikanan industri perikanannya. Selain itu, Kabupaten Gresik juga menjadi salah satu daerah yang ramai tempat wisata. Berangkat dari peningkatan aktivitas mobilisasi manusia, kami ingin merencanakan sebuah pembangunan jalan tol yang menghubungkan Kabupaten Tuban dan Gresik dengan melewati Kabupaten Lamongan. Jalan tol Tuban Gresik dapat mempermudah akses masyarakat menuju tempat wisata sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat. Rencana panjang dari jalan tol Tuban Gresik ini sendiri adalah 86,6 km. Boleh di next? Pembangunan jalan tol yang menghubungkan dua daerah sekaligus tentu akan memberikan banyak potensi perubahan bagi muka bumi, baik dari kondisi muka buminya maupun lingkungan sekitarnya. Dalam peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021, terdapat beberapa kriteria kegiatan atau usaha yang wajib membuat dokumen AMDAL. Berdasarkan kriteria tersebut, pembangunan jalan tol masuk ke dalam tiga kriteria yang di dalamnya, yaitu pembangunan jalan tol termasuk kegiatan berpotensi mengubah bentang alam, menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, serta mempengaruhi lingkungan alam, buatan, dan lingkungan sosial budaya, sehingga pembuatan jalan tol wajib untuk membuat dokumen AMDAL. Boleh di next? Proyek Jalan Tol Tuban-Gresik akan dibangun di wilayah Kabupaten Tuban, Lamongan, dan Gresik sepanjang 86,6 km yang dilengkapi dengan 3 rest area. Rencananya, tol ini akan dibangun mulai Juni 2023 hingga Juli 2025 dengan beberapa pertimbangan pemilihan lokasi seperti kemudahan akses jalan, karakteristik tanah, faktor sanitasi lingkungan, dan kesehatan. Boleh di next? Baik, selanjutnya di sini kami juga telah melakukan riset dalam mencari tahu terkait kondisi existing lingkungan di sepanjang wilayah proyek saat ini. Kondisi existing masuk ke dalam bagian zona lingkungan hidup dalam kerangka acuan AMDAL. Yang pertama di sini ada komponen geografis, topografi, dan geologis. Untuk letak geografis dari Kabupaten Gresik dan Tuban sendiri dapat dilihat pada layar, kondisi kemiringan tanahnya juga dapat dilihat, dan kondisi geologisnya serta peta dari Kabupaten Tuban dan Gresik juga dapat dilihat pada layar. Boleh di next. Lalu di sini berikut terdapat komponen geofisika kimia di mana terdapat 8 komponen yang kami analisis dan untuk tiap-tiap kondisi pada kotanya sendiri dapat dilihat pada layar. Boleh next. Baik, selanjutnya di sini merupakan keberagaman flora yang tumbuh di daerah Kabupaten Tuban dan Gresik. Di Kabupaten Gresik sendiri lebih bervariasi untuk komponen biologis floranya, di mana karena di Kabupaten Gresik sendiri terdapat Suaka Marga Satwa Pulau Bawean yang melakukan preservasi terhadap berbagai jenis flora. Boleh di next. Lalu selanjutnya juga di sini ada keberagaman fauna yang tumbuh di daerah Kabupaten Tuban dan Gresik, di mana di Gresik sendiri juga terdapat banyak hewan-hewan endemik yang dilindungi oleh Suaka Marga Satwa Pulau Bawean. Baik, selanjutnya adalah komponen Sosekbud dan Kesmas, di mana jumlah penduduk di Kabupaten Tuban dan Gresik saat ini sudah melebihi 1 juta jiwa, dan mata pencaharian untuk masyarakat Tuban itu mayoritas bercocok tanam,
nelayan, pedagang, serta ada juga yang bekerja sebagai PNS. Untuk mata pencarian di Gresik sendiri ada rata-rata masyarakat bekerja di industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, perikanan, dan lain-lain. Untuk kondisi kesehatan, fasilitas kesehatan masyarakat, kondisi pemukiman, serta beberapa kebudayaan yang sering dilakukan oleh masyarakatnya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya untuk komponen lalu lintas, berikut terdapat data jumlah kendaraan yang dipakai oleh masyarakat di Tuban dan di Gresik, dan data ini diambil di tahun 2020. Lalu untuk kendara dari komponen lalu lintas ini sendiri, terdapat jalan yang menghubungkan Tuban dan Gresik, yakni Jalan Lingkar Pulau Bawean sepanjang 53 km. Namun jalan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Baik, selanjutnya masuk ke bagian dampak penting hipotetik. Dalam menentukan hal tersebut, kami terlebih dahulu menentukan dampak potensial dari tiap-tiap rencana kegiatan terhadap komponen-komponen lingkungan. Rencana kegiatan ini dari pembangunan jalan tol terbagi menjadi tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi. Komponen yang dianalisis adalah komponen geofisika, biologi, sosial ekonomi budaya. Dari situ kami buat sebuah matriks dalam menentukan dampak potensial seperti berikut ini. Jadi next. Jadi next lagi. Selanjutnya, untuk penentuan dampak penting hipotetik dilakukan dengan memberikan penilaian pada setiap komponen sesuai dengan 7 kriteria evaluasi dampak penting. Contoh dari tabel evaluasi dalam menentukan dampak penting hipotetik ini dapat dilihat pada layar. Next. Berikut ini merupakan matriks penentuan dampak penting dan tidak penting beserta sifat dampak positif atau negatifnya. Next. Lalu dalam menentukan klasifikasi dan prioritas, kami membuat sebuah beban alir dan didapat 4 prioritas utama dampak penting hipotetik, yaitu penurunan kualitas udara, gangguan kesehatan masyarakat, perubahan bentang alam, dan penurunan keanekaragaman flora fauna. Next. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu batas wilayah studi yang terdiri dari 6 komponen. Pertama, untuk batas kegiatan ditunjukkan dengan garis biru yang berada pada lokasi pembangunan proyek Jalan Tol Tuban Gresik. Jadi, batas ini menandakan tempat berlangsungnya seluruh kegiatan mulai dari proses prakonstruksi hingga pasca operasi. Boleh dilanjut? Lalu untuk batas administratif ditunjukkan pada poligon berikut, yaitu adalah wilayah yang membatasi masyarakat untuk dapat melakukan kegiatan sosial, ekonomi, dan juga budaya. Contohnya, batas sebelah timur dari Kabupaten Tuban adalah Kabupaten Lamongan. Next. Kemudian di sini ada batas ekologis yang menunjukkan persebaran dampak dari proyek ini yang terdiri dari batas ekologis daratan yang ditunjukkan dengan poligon biru muda, yaitu berupa sawah dan pemukiman. Lalu ada juga batas ekologis perairan dengan poligon ungu, dan juga batas ekologis udara yang ditunjukkan dengan windrows dengan arah angin dominan dari timur. Boleh dilanjut? Selanjutnya ada batas sosial yang ditunjukkan dengan poligon kuning, yaitu ruang terjadinya interaksi sosial dan tempat masyarakat yang terkena dampak lingkungan dari proyek ini. Di area ini juga terdapat kegiatan sosial seperti dari perhotelan, pasar, dan juga lain-lain. Boleh di next? Kemudian untuk batas studi yang ditunjukkan dengan garis hijau merupakan batas terluar dari batas kegiatan, batas ekologi, sosial, dan juga administratif yang sudah dianalisis sebelumnya, dan penetapannya mempertimbangkan wilayah yang diperkirakan terkena dampak dari proyek ini. Next. Untuk batas waktu kajian pada tahap prakonstruksi dilakukan selama 24 bulan, tahap konstruksi selama 32 bulan, lalu pada tahap operasi dan juga pasca operasi dimulai dari Juli 2025 hingga seterusnya. Boleh di next. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya yaitu metode pengumpulan dan analisis data dari beberapa komponen berikut ini seperti komponen fisik kimia dan lain-lain. Boleh di next. Oke. Yang pertama untuk komponen fisik kimia, yang pertama itu komponen iklim, dilakukan dengan metode pengumpulan data sekunder dari BMKG setiap 1 bulan untuk mengukur 6 parameter. Lokasi samplingnya sendiri di 6 titik yang representatif, lalu dianalisis dengan metode Schmidt-Ferguson. Next.
Yang kedua, untuk kualitas udara juga menggunakan data primer dengan lokasi sampling di 20 titik di sepanjang jalan tol yang dapat tertera pada gambar tersebut. Lalu akan dianalisis datanya dengan membandingkan baku mutu kualitas udara sesuai PP 22 tahun 2021. Next. Lalu untuk yang ketiga ada kebisingan menggunakan data primer juga yang diukur pada 23 titik sampling di sekitar lokasi proyek. Kemudian data tersebut akan dibandingkan dengan tingkat kebisingan pada tabel di sebelah kanan. Boleh di next. Lalu yang keempat ada komponen fisik kimia untuk kualitas air yang dilakukan dengan metode sampling di Sungai Bengawan Solo pada 3 titik untuk mengukur 6 parameter yang akan dibandingkan dengan baku mutu sesuai dengan PP nomor 22 tahun 2021. Boleh dilanjut? Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai batas wilayah studi biota darat dengan lokasi pengambilan sampel di satu titik seperti berikut ini, yakni pada cagar alam Guang Lirip dengan alasan bahwa lokasi tersebut merepresentasikan flora fauna endemik dari wilayah Tuban Gresik. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode point dan indeks keanekaragaman Shannon-Wiener, di mana jika indeks keanekaragaman kurang dari sama dengan 1, hal tersebut menandakan bahwa kegiatan pembangunan jalan tol Tuban Gresik berdampak penting karena menurunkan jumlah keanekaragaman hayati biota darat. Next. Selanjutnya terdapat komponen biota laut dengan parameter yang diteliti berupa flora dan fauna perairan dan menggunakan metode point sampling untuk analisis vegetasi secara acak. Metode analisis yang digunakan mirip dengan analisis pada biota darat dan lokasi pengambilan sampel di Pantai Kelapa yaitu untuk merepresentasikan flora fauna endemik perairan di Tuban Gresik. Next. Berikutnya terdapat komponen Sosekbud, di mana parameternya mengacu kepada keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan sebagai berikut ini. Dipilih kedua metode pengumpulan data sebagai berikut, di mana data primer dapat berupa pendapat langsung dari masyarakat, wawancara dan kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari data dokumen instansi dinas terkait. Di bawah ini terdapat beberapa rumus untuk mendukung perhitungan metode analisis berupa trend series, seperti perhitungan pertumbuhan penduduk, kepadatan rasio jenis kelamin, pendapatan penduduk, dan pandangan masyarakat. Next. Untuk komponen selanjutnya yaitu kesehatan masyarakat meliputi beberapa parameter berikut ini yang mengacu kepada keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. Dan sampling dilakukan di beberapa titik permukiman masyarakat sekitar lokasi pembangunan jalan tol Tuban Gresik. Next. Komponen terakhir yaitu lalu lintas dengan parameter sebagai berikut ini. Dan menggunakan 3 metode analisis beserta keterangannya sebagai berikut ini. Untuk lokasi pengambilan sampel digunakan 20 titik pada ruas jalan tol beserta persimpangannya untuk mengetahui analisis volume kendaraan beserta kondisi lalu lintasnya. Next. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai metode perakiraan dampak penting. Yang pertama ada besaran dampak. Besaran dampak dilakukan terhadap setiap komponen lingkungan sesuai dengan hasil penyingkapan pada dampak penting hipotetik. Pada besaran dampak terdapat 2 metode yang digunakan untuk melakukan perhitungan yaitu metode formal dan metode non-formal. Pada penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, gangguan aliran air dan penurunan kualitas air permukaan dan juga keanekaragaman hayati digunakan metode formal. Metode formal cocok digunakan untuk memperkirakan besaran dampak dengan data kuantitatif yang cukup sehingga dapat dilakukan perhitungan. Pada penurunan kualitas udara dilakukan perhitungan polutan sumber titik dengan parameter gas dan juga parameter partikulat. Pada polutan sumber area dilakukan menggunakan metode fixed box. Pada polutan sumber garis menggunakan persamaan Gaussian dan juga pada gas buang transportasi dihitung NOx dan juga CO-nya. Untuk peningkatan kebisingan menggunakan persamaan Rao dan Wooten. Untuk gangguan aliran air dan penurunan kualitas air permukaan dilakukan dengan menghitung konsentrasi air limbah. Dan juga untuk mengukur keanekaragaman hayati biota darat dan biota laut menggunakan indeks Margalef dan juga indeks Shannon-Wiener. Kemudian untuk mengukur perubahan bentang alam, peningkatan prevalensi penyakit, risiko kecelakaan lalu lintas, aksesibilitas penduduk, dan juga perekonomian sosial digunakan metode non-formal, di mana metode tersebut cocok untuk memperkirakan besaran dampak yang memiliki data dan informasi yang terbatas. Seperti pada perubahan bentang alam, menggunakan metode non-formal dengan menganalisis perubahan yang terjadi serta besarnya dampak yang ditimbulkan. Pada peningkatan prevalensi penyakit dilakukan perhitungan kualitas udara dan juga data penderita penyakit tertentu. Untuk risiko kecelakaan lalu lintas dihitung jumlah kecelakaan dan juga
kondisi kepadatan kendaraan setiap harinya. Untuk aksesibilitas penduduk menggunakan penyebaran survei terkait biaya perjalanan dengan tol dan tanpa tol. Untuk perekonomian sosial diukur berdasarkan peningkatan peluang usaha dan juga perubahan pendapatan masyarakat. Kemudian terdapat sifat penting dampak ada 7, yaitu jumlah manusia yang terkena dampak, luas wilayah persebaran dampak, lamanya dampak berlangsung, intensitas dampak, banyaknya komponen hidup lain yang terkena dampak, sifat kumulatif dampak, dan juga berbalik atau tidaknya dampak. Kemudian terdapat telah terhadap dampak penting, di mana mengetahui hubungan dan pengaruh dari suatu dampak penting ke dampak penting lainnya, serta melihat pengaruhnya terhadap lingkungan untuk melihat prioritas pengelolaannya. Kemudian telah sebagai dasar pengelolaan pada kausatif untuk menguraikan aspek sebab akibat dampak penting secara rinci dengan ciri dampak yang dilakukan berdasarkan sifat, periode, dampak, serta waktu ambang batas sebagai bentuk penelaahan, dan kelompok masyarakat berupa identifikasi serta diskusi mengenai kesenjangan perubahan yang dilaksanakan dengan masyarakat sebagai pihak terdampak. Kemudian untuk rekomendasi kelayakan lingkungan didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 Pasal 15 tentang tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan izin lingkungan dengan isi yang tertera pada layar. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.